Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan membahas soal UTBK Fisika tahun 2021. Pembahasan soal ini dimaksudkan sebagai persiapan teman-teman menghadapi UTBK tahun 2022. Jadi nanti teman-teman yang akan mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun 2022 paling tidak tahu jenis soal, kemudian tingkat kesulitan, serta soal-soal apa aja yang sering keluar di UTBK khususnya untuk bidang fisika. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Iya, ini dia soal yang pertama. Kita baca dulu. Sebuah balok bermasa 2 kg bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 1 meter per sekon. Selanjutnya, balok menuruni sebuah bidang miring yang kemiringannya 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin pada kecepatan 2 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, kedua bidang datar berbeda ketinggian sebesar titik-titik meter. Oke, jadi untuk memudahkan mengerjakan soal ini, kita akan gambarkan dulu kejadian atau peristiwa yang dimaksudkan oleh soal ini. Kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ada balok mula-mula punya kecepatan 1 meter per sekon ya. Di atas di bidang datar yang licin, di sini di atas itu licin dia. Punya kecepatan, kita anggap aja dia misalkan V1 di sini, yaitu 1 meter per sekon. Kemudian dia menuruni bidang miring, bidang miringnya kasar di sini karena ada gaya gesek kan. Jadi di sini kasar, kemudian nyampe ke bidang datar lagi yang bawah sehingga kecepatannya sekarang berubah menjadi V2 yang nilainya adalah 2 meter per sekon. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, perbedaan ketinggian bidang datar itu berapa ini? Jadi yang ditanyakan adalah nilai ini, beda kedua bidang datar ini. Nah, misalkan kita kasih simbol di sini misalkan H ya, seperti itu. Kemudian sudut bidang miringnya adalah 30 derajat. Ini 30 derajat. Oke, kita mulai dengan melihat gerakan dari balok ini. Jadi balok ini kan mula-mula datar dengan kecepatan V1 lalu dia menuruni bidang miring. Nah, bidang miring ini kasar, maka di situ bekerja gaya gesek ya. Jadi kalau kita gambarkan balok itu saat berada di bidang miring, maka dia akan mendapatkan gaya gesek yang arahnya ke atas mestinya kan. Ini F gesek. Kemudian pada balok itu juga bekerja gaya lain, yaitu gaya beratnya. Itu kita gambar di sini W misalkan. Kemudian kita uraikan ya seperti biasa W-nya. Di sini kita uraikan menjadi W sin 30. Kemudian yang ke arah vertikal sini kita uraikan menjadi W cos 30. Nah, selama menuruni bidang miring ini tentu saja balok itu mengalami percepatan. Kok bisa tahu ya? Karena kecepatan akhirnya menjadi lebih besar di sini, 2 meter per sekon. Awalnya 1 meter per sekon. Maka selama turun ini dia mengalami percepatan. Anggaplah dia mengalami percepatan sebesar A ke bawah. Nah, seperti ini. Yang pertama, kita cari dulu percepatan yang dialami oleh balok tersebut. Kita bisa menggunakan konsep hukum Newton ya. Jadi hukum Newton. Yang kedua, yaitu sigma F itu sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya apa? Sigma F-nya di sini adalah W sin 30 karena gerak ke bawah, maka W sin 30 sebagai gaya penggeraknya yaitu W sin 30 dikurangi dengan gaya penghambatnya tentu saja gaya gesek ya di sini. Jadi Fg sama dengan M kali A. Kita masukkan angkanya. Masanya 2, berarti W-nya dengan menggunakan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat berarti W-nya adalah 20. 20 dikali sin 30 itu setengah, dikurang gaya geseknya sudah diketahui yaitu 7 Newton di sini. Berarti dikurang 7 sama dengan masanya itu 2 dikalikan dengan A. Berarti di sini 2-nya dicoret dengan 20 dapat 10, 10 kurang 7 berarti 3 sama dengan 2A. Kita dapat nilai percepatannya yaitu 3/2 atau 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan nilai percepatan balok selama dia bergerak di bidang miring. Kemudian kita bisa mencari ya, kita cari dulu jarak yang ditempuh oleh balok ini. Nah, jarak ini nih, jarak bidang miringnya ini. Atau kita misalkan panjangnya adalah S ya. S itu panjang dari atas ini sampai ke bawah sini ya. Nah, ke sini.
Kita nyari S-nya pakai persamaan kinematika ya. Karena kita sudah tahu sudah tahu nilai percepatannya, kita bisa mencari nilai S-nya dengan menggunakan persamaan V2 kuadrat ya, atau VT kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2AS. V2-nya kita tahu yaitu 2 kuadrat sama dengan V1-nya itu 1, jadi 1 kuadrat plus 2 dikali percepatannya sudah kita hitung 3/2 dikali dengan S. 2-nya kita coret ya, berarti ini 4 sama dengan 1 plus 3S. 3 sama dengan 3S ya. Satunya pindah ke kiri, berarti S-nya itu 1 meter ya. Ini S-nya sama dengan 1 meter. Nah, kita sudah dapatkan nilai S, kita tahu sudutnya. Coba teman-teman perhatikan segitiga ini ya. Segitiga yang dibentuk oleh bidang miring dan garis bantuan yang saya beri warna merah ini. Kalau kita lihat segitiganya, itu berarti ini nilai S-nya itu 1 meter, kemudian sudutnya 30 derajat, kita disuruh mencari nilai H yang ada di sini. Maka kita bisa pakai perbandingan trigonometri ya. Jadi sinus 30, sin itu kan depan dibagi miring ya. Depannya itu H, miringnya itu 1. Sin 30 itu setengah, 0,5 sama dengan H/1. Maka H-nya sama dengan 0,5 meter. Nah, berarti kita tahu bahwa perbedaan kedua bidang datar itu, atau kita sebut aja tinggi bidang miringnya, yaitu H, nilainya adalah 0,5 meter. Maka jawaban yang sesuai adalah pilihan yang E. Nah, seperti itu. Jadi, cukup mudah analisanya dan teman-teman sudah mempelajari konsepnya di sekolah semestinya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, ini dia soal yang kedua ya. Jadi kita diberikan tabel yang menunjukkan posisi benda yang bergerak lurus ya. Ada waktu dan posisi di situ. Pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata benda selama 3 sekon pertama adalah titik-titik meter per sekon. Nah, jadi konsep yang harus teman-teman pahami di sini adalah konsep tentang kecepatan rata-rata ya. Jadi kecepatan rata-rata atau kita bisa tulis V dengan menggunakan bar seperti ini. V bar itu sama dengan posisi atau total posisi dibagi dengan total waktu ya. Kita tulis saja sebagai posisi total ya. Total perpindahan gitu aja ya. Total perpindahan dibagi dengan total waktunya atau waktu totalnya. Nah, jadi kecepatan rata-rata itu total perpindahan dibagi total waktu, bukan kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 dibagi banyaknya kecepatan, bukan seperti itu. Tapi total perpindahannya dibagi dengan total waktunya. Nah, kita harus mencari dulu perpindahan yang ditempuh selama 3 sekon. Nah, dari gambar ini kita sudah tahu nih, ini karena mulainya dari 0 kan. Jadi pada saat 3 sekon dia sudah berpindah sebanyak atau sebesar 7,5. Jadi total perpindahannya kita masukkan aja di sini 7,5 dibagi dengan total waktunya ya 3 sekon berarti. Nah, maka V-nya itu sama dengan 7,5 dibagi 3 ya 7,5 dibagi 3 itu berarti 2,5 meter per sekon. Nah, berarti kecepatan rata-ratanya adalah 2,5 meter per sekon. Maka jawabannya yang B. Ya, jadi konsep yang harus dipahami adalah konsep dari kecepatan rata-rata, yaitu total perpindahan dibagi total waktu ya. Perpindahannya ya ini 7,5 ini. Bukan jumlahnya ya. Jadi 7,5 itu posisi atau perpindahan saat dia di 3 sekon. Oke, itu soal yang kedua. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal ketiga. 2 buah balok bermasa M1 dan M2 saling masing-masing nilainya 1 kg dan 2 kg saling berhubungan dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol dengan momen inersia 0,01 kg meter kuadrat. Jika balok bergerak dengan percepatan linear 2 meter per sekon kuadrat, 2,5 meter per sekon kuadrat dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka jari-jari katrol adalah titik-titik. Oke, ini adalah soal yang berkaitan dengan dinamika rotasi atau hukum Newton tentang rotasi. Nah, jadi di situ diberikan massa M1 dan massa M2 dihubungkan dengan tali yang melewati katrol ya. Kita bisa gambarkan seperti ini. Misalkan ini ada katrolnya, kemudian ada talinya. Nah, ini ada M1 misalkan di sini,
kemudian ada M2. M2-nya lebih besar ya, otomatis kita buat posisinya misalkan lebih bawah di sini. Ini ada M2 dan katrolnya diikat tetap ya. Kita misalkan, nah seperti ini. Oke, dan kita tahu bahwa baloknya bergerak dengan percepatan linier. Percepatan linier itu A ya. A-nya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Maka otomatis kalau ini M2 dan yang ini M1, maka M1 akan bergerak ke atas dengan percepatan A dan M2 akan bergerak ke bawah dengan percepatan A, serta balok ini, katrol ini akan berputar ke kanan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita gambarkan diagram gaya yang bekerja pada sistem ini. Berarti di sini akan ada W1 yang mempunyai nilai itu M kali G, jadi masanya 1 kg, gravitasinya 10. Berarti W1-nya 10 Newton. Kemudian ada di sini W2 yang punya nilai adalah M kali G juga, jadi 20 Newton. Dan di sini ada tegangan tali ya, kita beri nama aja dia T1 dan di sini kita beri nama T2. Oke, T2-nya di sini. Nah, seperti ini ya. Ini T1-nya, ini T2-nya juga ya. Nah, sekarang kita mulai lihat gerakan translasinya dulu ya. Kita akan cari atau akan analisis gerakan translasi atau gerak lurusnya dulu. W1 atau M1 itu bergerak ke kanan, ke atas maaf ya, ke atas. Berarti kita bisa pakai hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah T1 dikurang W1 sama dengan M1 dikali dengan A. Maka T1 dikurang 10, W1-nya sama dengan M1-nya 1 dikali dengan A-nya sudah tahu 2,5. Maka T1-nya sama dengan 1 kali 2,5 itu 2,5 plus 10 ya, pindah ke kanan. Jadi 12,5 Newton. Dengan cara yang sama, kita cari juga untuk massa yang kedua. Massa yang kedua itu geraknya ke bawah. Berarti di sini sigma F-nya adalah W2 dikurang dengan T2 sama dengan M2 dikali dengan A. W2-nya 20 dikurang T2 itu sama dengan M2-nya 2 dikali 2,5. Berarti 20 dikurang T2 sama dengan 5. Artinya T2-nya sama dengan 15 ya. Nah, kita sudah tahu T1 dan T2. Sekarang kita analisis untuk gerak rotasinya. Nah, gerak rotasinya yang diminta di soal adalah jari-jari katrol ya. Untuk gerak rotasinya berarti kita lihat katrol karena satu-satunya yang berotasi di sini adalah katrol. Maka kita pakai hukum Newton untuk rotasi. Sigma tau itu sama dengan I dikali dengan alfa. Sigma tau-nya adalah nih putarnya dia ke kanan. Berarti di sini adalah T2 dikurang T1. T2 dikurang T1 dikali dengan R sama dengan I dikali alfa ya. I di sini adalah momen inersianya. T2-nya tahu tuh 15 ya. T2-nya 15, T1-nya 12,5. Kita masukkan angkanya. 15 dikurang 12,5 dikali dengan jari-jarinya itu adalah R sama dengan I-nya, momen inersianya sudah tahu yaitu 0,01. Jadi 0,01 dikali alfanya kita ubah ya. Ingat alfa itu sama dengan A per R. Berarti bisa kita tuliskan hanya 2,5 dibagi dengan R yang akan kita cari. Oke, kita sederhanakan sedikit persamaannya. 15 dikurang 12,5 itu 2,5 R. Sama dengan 0,01 dikali 2,5 dibagi dengan R. 2,5-nya bisa kita coret. Berarti kita pindah R-nya ke atas di sini. R-nya kita kalikan ke kiri. Maka R kuadrat itu sama dengan 0,01. Maka R-nya adalah akar dari 0,01. Nah, akar dari 0,01 berapa? Ya, tentu saja 0,1 ya. Jadi R-nya adalah 0,1 meter ya. Nah, di sini tidak ada 0,1 meter. Nah, ini satuannya kemungkinan ya, satuannya adalah sentimeter. Karena di sini tidak ada satuan yang tertulis di sini dan lebih masuk akal memang kalau dinyatakan dalam satuan sentimeter. Nah, kalau satuannya 5 meter saya kira tidak masuk akal kalau katrol punya jari-jari yang 5 meter atau 10 meter. Nah, berarti kita ubah dia dalam satuan sentimeter. Maka R-nya adalah 0,1 dikalikan dari meter ke sentimeter kali 100 ya. Berarti 10 cm
Nah, maka yang lebih make sense atau masuk akal adalah yang 10 cm. Maka jawabannya adalah yang E. Oke. Ya, itu dulu untuk video pembahasan soal UTBK Fisika tahun 2021 yang bagian pertama ini. Nanti akan kita lanjutkan di pembahasan soal-soal lainnya di bagian berikutnya. Jika teman-teman merasa konten seperti ini bermanfaat, silahkan komentar nanti untuk ke depan sebagai persiapan teman-teman menghadapi UTBK. Channel ini akan mengupload video-video yang berkaitan dengan pembahasan soal-soal UTBK. Oke, semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat.